Aduh, rasanya pasti berat banget ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa semua yang kalian bangun tiba-tiba runtuh? Usaha tutup, dompet menipis, dan harus mulai dari nol lagi. Aduh, rasanya pasti berat banget ya. Tapi tunggu dulu, gimana kalau dari titik terendah itu justru kamu bisa bangkit dan usaha laser cuttingmu dicari banyak orang? Kenalin nih, Cak Majid. Dulu seorang pengusaha sablon kaos yang cukup terkenal di Surabaya. Tapi semuanya berubah waktu pandemi datang. Bisnis usaha sablonnya tutup dan harus mulai usahanya dari nol lagi. Tapi yang keren, Cak Majid nggak menyerah. Beliau justru nekat masuk ke dunia CNC dan mulai belajar teknologi laser cutting mulai dari nol. Bahkan sempat ketipu pada pembelian mesin pertama. Tapi bukannya mundur, malah bikin semangat. Pelan-pelan dengan kerja keras dan tekad Cak Majid, bangun workshopnya sendiri yaitu Gresik CNC. Mau tahu gimana perjalanan penuh perjuangan ini? Yuk simak kisah inspiratif dari Cak Majid yang sukses bangkit dan menaklukkan dunia laser cutting. Iya, terima kasih untuk teman-teman One Machinery. Saya Cak Majid, saya owner dari Gresik CNC. Gresik CNC itu berdiri pada tahun 2021. Pada saat gede-gedenya gelombang COVID, saya malah membuka bisnis CNC. Jadi di saat para pengusaha tiarap, hari itu saya mengambil peluang bahwa usaha CNC ini masih ada peluang untuk kita kerjakan. Ya sebenarnya ini bukan keputusan yang tiba-tiba. Untuk dunia CNC sendiri itu saya sudah senang dan saya juga sudah beli beberapa mesinnya sebelumnya. Kita punya mesin CNC router itu ya kan karena kita berawal dari keterbatasan biaya ya. Artinya kita akhirnya cari mesin yang murah waktu itu. Pada ketika nyampe di tempat saya itu nggak bisa digunakan mesin itu. Terus ketika dikomplain, nomor penjualnya itu langsung hilang dan diblokir. Jadi untuk teman-teman pegiat usaha, baik CNC maupun usaha kreatif apapun, kalau kalian belum pernah ketipu gini kayaknya juga bakal berat untuk bisa berkembang. Jadi intinya harus ada fase ketipu-ketipu kayak gini biar asik bisnis itu ya. Setelah ketipu itu saya tiarap beberapa tahun untuk nggak main CNC ya, saya main kaos. Kebetulan untuk bisnis kaos ini saya juga lumayan waktu itu ya lumayan besar kalau di Indonesia, di Jawa Timur khususnya. Itu saya merintis usaha kaos ini dari bawah dan waktu itu saya juga bisa dikatakan sebagai pionir ya kalau untuk di bisnis kaos ini. Bisa dilihat di channel saya nanti di Inspirasi Cak Majid. Cuman ya memang video kaos itu kan video lama ya, kita sudah nggak update lagi karena kita pada saat COVID itu kita juga kena badai COVID untuk bisnis kaosnya juga kok. Karena bisnis kaos saya itu sangat identik dengan pertunjukan musik dan juga pertandingan olahraga. Sepak bola khususnya kan tempat kita nggak jauh dari Stadion Bung Tomo ya. Terus pada saat COVID, kawan-kawan semuanya pasti tahu bahwa izin event, izin apapun waktu itu kan dicabut ya. Artinya penjualan kaos itu langsung merosot drastis. Saya mencoba untuk hybrid, saya mencoba untuk adaptasi ke online, tapi nggak ngejar juga. Biaya produksi kita lebih besar daripada pasar turun drastis. Akhirnya saya putar otak gimana caranya saya tetap bisa usaha. Saya balik lagi, saya pernah punya cita-cita untuk usaha CNC di bidang pemotongan. Saya analisa waktu itu tetangga teman-teman yang usaha bengkel las itu masih jalan loh. Nah, ketika masih jalan itu berarti aku nangkep peluang. Kalau bisnis las ini masih jalan, artinya saya bisa nih untuk bikin ornamen-ornamen CNC gitu waktu itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk beli mesin plasma. Beli mesin plasma itu mesinnya harganya 60 jutaan loh. 60 jutaan itu saya beli. Wis luar biasa mesin plasma itu.
gudoy. Ya, jadi kendala kita pada saat mesin plasma itu luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang sampai hari ini masih memakai mesin plasma, ya selamat ya. Berarti sampai masih mengalami yang saya alami 2 tahun yang lalu ya. Luar biasa. Tapi jangan salah, dari mesin plasma itu saya belajar banyak hal kok. Terutama kinerja mesin, terus fungsi-fungsi part yang ada di CNC, terus fungsi mekanik, fungsi kelistrikan, saya belajarnya dari situ. Kalau switch dari kaos ke CNC itu memang secara basic media atau bahan yang kita eksekusi itu sangat jauh berbeda ya. Dari sandang kita ke papan ya, dari kain kita ke bahan logam, itu sangat jauh. Tapi yang perlu jenengan tahu juga, kita di sini kan memang selama ini usahanya kan di industri kreatif. Tapi kalau dari sisi industri kreatifnya, ini kita anggap masih linear. Jadi saya sudah terbiasa pitching desain dengan calon customer. Lah untuk pitchingnya, pengalaman saya untuk pitching kaos itu kita lama sekali kok. Karena di situ kan ada warna cat, warnanya seperti ini. Nanti di lengan dikasih kayak gini, di ini dikasih kayak gini. Lah, kalau di industri laser sendiri ini jauh lebih sederhana daripada kita pitching di kaos. Sampai kita jadikan jargon gresik CNC laser cutting sehari jadi. Itu karena kemudahan pitching kita ke calon customer. Kenapa kok cepat? Karena kita sudah punya banyak sekali katalog-katalog yang sudah kita pilih ya, filter katalog-katalog yang paling sering di request customer itu kita kumpulkan jadi satu kok. Customer tinggal kita suruh milih untuk yang ada di katalog tadi. Kalau tidak ada di katalog ya kita minta waktunya, Pak, untuk ini karena desain tidak ada di katalog, kita minta waktu beberapa hari untuk pitching desainnya. Jadi nggak bisa hari itu juga selesai biasanya kalau tidak ada di katalog. Tapi bagi gresik CNC itu menjadi sebuah challenge khusus kalau kita desain logo, karena untuk cutting sendiri ya, desain logo itu kalau ada customer, Pak saya mau logo saya ini ada di dalam pagar, itu nggak kayak kita ngeprint kok. Tapi gimana caranya biar logo atau kaligrafi ini tadi menjadi desain stensil ya, tapi tidak mengurangi esensi logo itu sendiri. Dan itu yang skill itu yang saya miliki dari kaos tadi. Lah karena kita punya basic desain yang sudah lumayan lama ya, jadi pitching hal-hal kayak gitu itu enak. Jadi nggak asal didesain orangnya ACC kita cutting, nggak gitu Bu. Jadi kita tetap pakai bahasa komunikasi visual ya. Kira-kira kalau pagar ini nanti terpasang di rumah saya itu pantas apa tidak? Ketika nggak pantas pasti itu saya sampaikan. Bahkan saya itu nggak jarang debat sama customer. Pak gini aja bagus itu. Pak secara visual bagus, tapi secara safety, karena kalau namanya pagar itu juga harus ada unsur safety ya. Paling tidak nggak masuk tangan, apalagi binatang masuk ke situ kan ya nggak lucu. Jenengan ini sudah bikin pagar yang tujuannya untuk safety, tapi mengabaikan esensi hanya untuk foto bagus gitu. Nah di situ kita gresik CNC itu hadir untuk itu kok. Lah untuk pemilihan nama gresik CNC sendiri, saya juga sudah pikirkan matang-matang untuk nama gresik CNC ini kok. Tujuan utama saya itu menjadi market leader untuk daerah Gresik sendiri. Karena untuk daerah Gresik sendiri ini juga terkenal dengan kota industri ya, Gresik ini ya. Ada kalau di Jawa Timur ini ada Sidoarjo, ada Gresik. Lah rata-rata untuk pemain laser cutting gini di Sidoarjo, di Gresik belum ada. Satu-satunya tempat saya. Mungkin hari ini sudah bermunculan kompetitor-kompetitor baru, tapi ya kebutuhan Gresik ini menurut saya waktu itu besar. Lah saya ngambil nama gresik CNC juga waktu itu dapat banyak perlawanan dari teman-teman saya yang di branding juga. Kamu gresik nggak apa-apa ta, nanti
Saya punya alasan khusus. Petrokimia Gresik juga ada, Gresiknya juga nasional, juga mendunia kan. Ada semen Gresik juga ada. Terus saya ada, kalau teman-teman tahu apa ayam bakar Surabaya, apa ayam bakar Wong Solo, itu kan nggak harus di Surabaya dan nggak harus di Solo juga bisa nasional. Kenapa saya nggak bawa nama Gresik ini ke ranah nasional atau bahkan sampai internasional dari usaha saya seperti itu sih. Jadi di kita ini spesialis pakar. Memang saya itu memposisikan diri spesialis pakar, tapi tidak menutup diri untuk orderan part, untuk orderan grill speaker, orderan peralatan mesin-mesin juga kita produksi. Jadi kita nggak asal ngambil segmen loh. Kalau kita mau ngambil segmen otomotif, paling tidak kita juga tahu kebutuhan otomotif ini seperti apa. Itu kita belajar terus. Kayak gini kita juga belajar di anak-anak speaker, itu kebutuhannya seperti apa. Saya turun ke jalan loh. Saya kalau ada karnaval, oh yang dibutuhkan gini gitu. Jadi kita itu nggak bisa terima beres. Terus ada kebutuhan ada kebutuhan part ya, untuk part-part alat berat, ada yang part untuk mesin-mesin. Kita juga punya beberapa customer yang mengerjakan seperti itu rutin ke kita. Ya tak samperin ke workshopnya, oh yang kamu butuhkan, oh gini, jadi saya itu paham. Kalau kita terima beres, nggak ada bisnis hari ini yang terima beres. Gitu. Jadi semua segmen bisa kita kerjakan. Menerima full plat, tapi bahkan kita ya itu menerima pesanan tanpa minimal order, teman-teman ya. Iya, Gresik CNC ini mungkin hari ini kita hanya melayani jasa potong ya, jasa cutting ya. Yang menjadi mimpi saya, Gresik CNC ini kelak akan menjadi sebuah manufaktur industri kok. Gresik CNC ini kita punya cita-cita mau kita bawa ke sana. Jadi kita nanti punya manufaktur sendiri untuk produksi kendaraan barangkali, untuk produksi alat-alat bantu industri kecil lainnya. Kan kita punya usaha CNC ini kan di bidang itu kok ya. Apalagi ketika saya mempelajari industri otomasi CNC sudah sedemikian luar biasanya kok. Pabrik-pabrik mobil di China itu sudah sangat minim tenaga manusia, itu sudah benar-benar menggunakan sistem robot yang luar biasa dengan kecepatan produksi yang sungguh luar biasa juga. Sepertinya bukan mimpi kalau Gresik CNC itu nanti bakal sampai di sana. Kisah Cak Majid mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Kuncinya adalah terus belajar, tidak mudah menyerah, dan selalu melihat peluang dari setiap kesulitan. Dari seorang pengusaha sablon yang gulung tikar karena pandemi, hingga sukses di dunia laser cutting, Cak Majid adalah bukti nyata bahwa ketekunan dan keberanian akan selalu membuahkan hasil. Jadi, apapun tantangan yang Machiners hadapi hari ini, jangan menyerah. Siapa tahu, ini adalah awal dari kesuksesan Machiners yang berikutnya.